Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Tensura volume 12. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Beberapa bulan kemudian, tepatnya 1 tahun setelah Rimuru menjadi Demon Lord, banyak hal yang telah terjadi, mulai dari penaklukan Farmers, rapat dewan, bentrok dengan keluarga Rosso, dan lain-lain. Rimuru juga selama setahun ini udah banyak mengembangkan negara Tempest. Keuangan negara berjalan dengan aman. Bisnis-bisnis juga terus dilakuin demi menambahkan penghasilan negara. Rimuru juga udah kerjasama dengan banyak negara. Kereta sihir juga udah diuji coba oleh negara-negara yang bekerja sama dengan Tempest. Kereta sihir akan banyak membantu ekonomi, dan dengan kereta juga setiap negara bisa mengatasi masalah dari pangan. Dengan cepatnya distribusi, negara nggak perlu khawatir lagi soal kekurangan makanan. Negara bisa mendapatkan pangan dengan cepat melalui distribusi negara lain dengan menggunakan kereta sihir. Kereta sihir juga bisa dijadikan bisnis transportasi antar negara. Intinya, banyak keuntungan yang didapat ketika Rimuru membuat kereta sihir. Rimuru juga mikirin tentang gimana kekaisaran akan menyerang negara barat. Menurut Rimuru, jalan paling efektif untuk menyerang bangsa barat adalah lewat kerajaan Dwarf. Tapi kerajaan Dwarf punya reputasi tentang perang yang sangat luar biasa. Rimuru masih terus berpikir, dan ada kemungkinan kalau kekaisaran bakal mulai invasi lewat hutan Jura. Rimuru sekarang lagi rapat. Tujuannya untuk membahas pertahanan mereka jika kekaisaran menginvasi lewat hutan Jura. Mereka mikirin strategi terbaik yang akan digunakan saat perang dimulai. Rimuru ngobrol bersama Sion dan Benimaru. Untuk Diablo, dia tuh sekarang lagi jadi penengah antara Carrera dan Ultima. Carrera dan Ultima selalu bertengkar, dan Diablo harus menghentikan keributan yang telah mereka perbuat. Gak lama, Diablo pun datang ke ruangan Rimuru. Mereka berempat pun diskusi tentang negara. Diketahui juga saat ini ada banyak orang yang mau jadi warga Tempest. Rimuru sekarang fokus untuk membuat orang-orang yang datang supaya bisa bekerja dengan serius. Akan sangat bahaya jika penduduk tidak dikontrol. Jika asal menerima banyak orang, maka jumlah penduduk akan membludak. Dan jika membludak, maka harus ada lapangan pekerjaan. Kalau nggak ada, maka tingkat kejahatan akan meningkat. Makanya saat ini, Rimuru juga harus mengontrol orang-orang yang datang ke Tempest. Rimuru harus mengontrol semuanya dengan baik, supaya negara Tempest bisa semakin maju. Rimuru juga kepikiran untuk menjadikan para imigran sebagai tentara untuk meningkatkan pertahanan negara. Di sini juga diputuskan bahwa Gupta akan menjadi Panglima Angkatan Darat yang pertama. Walaupun Gupta terlihat bodoh, tapi Gupta udah layak untuk jadi jenderal. Jadi, di bawah pemimpin militer Benimaru ada 3 legion. Legion pertama dipimpin sama Gupta. Gupta akan memimpin 12.000 pasukan, dan Hakuro akan jadi penasehat militernya. Legion kedua dipimpin oleh Gel, dan jumlah pasukannya mencapai 37.000 pasukan. Dan legion terakhir akan dipimpin oleh Gabil dengan jumlah pasukan 3.000 pasukan. Jadi total pasukan ketiga legion adalah 52.000 pasukan. Selain memimpin 3 legion, Benimaru juga punya pasukannya sendiri. Pasukannya dinamakan pasukan Kurenai. Pasukan Kurenai berjumlah 300 orang dan mereka semua punya kekuatan tingkat A. Selain pasukan militer, Tempest juga punya pasukan intel yang berada di bawah Soei. Soei punya 100 pasukan, di antaranya ada Sokka dan Glenda. Pasukan Soei sangat ahli dalam pembunuhan.
Shion juga punya pasukannya sendiri. Mereka dinamai Yomigaeri. Pasukan Yomigaeri adalah kumpulan orang-orang yang pernah mati ketika Tempest diinvasi sama Farmers. Jadi, mereka adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama Shion. Pasukan Shion ini bisa dibilang pasukan yang hampir abadi. Kemampuan regenerasi pasukan Shion sangat gak masuk akal. Walaupun kekuatannya cuma B+, tapi mereka bisa diandalkan karena regenerasinya sangat cepat. Shion juga punya pasukan rahasia. Pasukan ini adalah kumpulan orang-orang yang memuja Shion. Tentunya dalam pasukan ini juga ada 3 anak dari Dagrol. Jumlah pasukan fans Shion tidak diketahui dan kekuatannya juga tidak diketahui. Di sini diketahui juga jumlah pasukan yang dimiliki bangsa barat, atau lebih tepatnya pasukan yang dimiliki anggota dewan. Nah, jumlah pasukannya itu mencapai 150.000 tentara. Tentunya di antara 150.000 itu ada juga beberapa pasukan yang berasal dari Tempest. Tempest juga termasuk anggota dewan, jadi harus menyumbangkan tentara yang mereka miliki. Rimuru cukup kaget karena jumlah tentara anggota dewan cukup banyak. Setelah diselidiki, ternyata itu semua berkat gerakan yang dilakuin sama Testarossa. Testarossa berhasil meyakinkan anggota dewan dan akhirnya mereka percaya. Pasukan pun akhirnya terkumpul sampai 150.000 pasukan. Testarossa juga berhasil menciptakan kerjasama yang adil dengan anggota dewan. Testarossa sekarang jadi orang penting dan berpengaruh di dewan. 150.000 pasukan barat akan dipimpin oleh Testarossa. Selain itu, ada juga pasukan monster yang berjumlah 30.000 pasukan. Para monster itu tadinya ada di bawah perlindungan dari Clayman. Nah, mereka ini ditahan. Dan akhirnya mereka pun menjadi pasukan yang ingin ikut berperang. Para monster itu dengan sukarela menjadi pasukan tentara. Ketika ditahan, mereka itu diperlakukan dengan baik dan mereka mendapatkan kerjaan yang baik. Selain itu, mereka juga sangat tahu kekuatan Rimuru dan mereka ingin berguna bagi Rimuru. Pasukan monster Clayman akan ada di bawah kepemimpinan Benimaru. Dan ada juga 20.000 relawan ingin ikut dalam berperang. Mereka adalah manusia. Setelah banyak pertimbangan, karena mayoritas pasukan relawan adalah manusia, maka diputuskanlah bahwa Masayuki yang akan memimpin pasukan tersebut. Masayuki sangat kaget karena tiba-tiba dia dikasih tugas harus memimpin pasukan. Karena terus dipaksa, Masayuki pun terpaksa mengikuti perkataan Rimuru. Dan dia akan memimpin pasukan relawan yang berjumlah 20.000 pasukan. Saat ini di kamarnya, Rimuru masih mikirin langkah terbaik dalam perang di masa depan. Kekaisaran Timur adalah negara yang udah berjalan sejak 20.000 tahun yang lalu. Kekaisaran banyak menginvasi negara dan sampai akhirnya mereka jadi negara yang sangat besar. Penguasa mereka absolut dan negara-negara jajahan dibuat tidak berkutik. Bangsawan di kekaisaran juga pada tunduk sama kaisar. Nama kaisar saat ini adalah Kaisar Rudra. Kekaisaran punya moto bahwa kekuatan adalah segalanya. Alasan kekaisaran sampai saat ini belum menginvasi hutan Jura itu semua karena keberadaan Veldora. Di masa lalu, ketika menginvasi hutan Jura, keberadaan Veldora sangat merepotkan bagi mereka. Kekaisaran pun terpaksa harus mundur. Kekaisaran selama 350 tahun mulai membangun ulang kekuatan supaya mereka bisa menginvasi hutan Jura. Kekaisaran Timur punya 3 legiun. Yang pertama adalah Legion Mecha. Seperti namanya, mereka adalah pasukan dengan teknologi modern. Yang kedua adalah pasukan Warcraft. Pasukan itu adalah pasukan Majin atau pasukan Magicborn. Pasukan Majin juga diteliti sehingga mereka jadi semakin kuat. Yang terakhir adalah Legion Hybrida. Pasukan itu merupakan pasukan gabungan dari teknologi modern dan sihir. Selain itu, kekaisaran juga punya banyak orang dari dunia lain dan mereka ada di Legion Hybrida. Yang memanggil orang-orang itu adalah penyihir yang bernama Gadra. Gadra sangat terobsesi dengan sihir. Gadra udah hidup sangat lama. Gadra ini menciptakan sihir reinkarnasi, makanya dia hidup sangat lama berkat reinkarnasi. Gadra mengolah ketiga legion dan memperkuat mereka dengan segala pengetahuannya, baik pengetahuan isekai maupun pengetahuan yang dia dapat dari orang-orang yang berasal dari dunia lain. Dari semua legion, ada 100 orang terpilih yang dikhususkan untuk melindungi kaisar.
Mereka adalah orang-orang terkuat yang ada di kekaisaran. Di antara 100 orang itu, ada 1 orang yang berpangkat marshal dan 3 orang berpangkat jenderal. Peralatan tempur 4 orang itu jelas sangat berbeda dengan yang lainnya. Senjata mereka adalah senjata terbaik dan senjata terkuat. Oh ya, pemimpin Legion Hybrida saat ini adalah orang luar biasa yang sangat fenomenal. Dalam setahun, orang itu bisa naik ke puncak dalam sekejap. Dan orang itu juga berhasil mengalahkan para seniornya. Orang itu ternyata adalah Yuki. Saat ini di kamar yang sangat mewah, ada 3 orang yang berdiri di hadapan Yuki. Karena Yuki sekarang adalah pemimpin Legion, tentunya Yuki berpakaian rapi seperti seorang pemimpin pasukan. Ketiga orang itu adalah para pemimpin Cerberus. Mereka dikenal sebagai The Big Three. Mereka adalah Damrada, Miranda, dan Vega. Cagalli pun jelasin tentang pergerakan Rimuru kepada The Big Three. Intinya, Cagalli cerita kalau Rimuru adalah orang yang berpengaruh di bangsa barat. Dalam waktu 1 tahun, Rimuru berhasil menjadi orang yang sangat penting. The Big Three masih gak yakin sama info tentang Rimuru. Bagi mereka, sangat sulit untuk masuk logika mengenai sepak terjang Rimuru. Cagalli juga cerita, kemungkinan saat ini Rimuru udah ngumpulin pasukan lebih dari 100.000 pasukan. Cagalli awalnya menganggap kalau pasukan di sisi Rimuru masih belum sebanding dengan kekaisaran. Tapi setelah tahu kalau Rimuru membuat kereta yang sama seperti di kekaisaran timur, maka pasukan di sisi Rimuru punya potensi yang luar biasa dalam hal ilmiah. Mereka yakin kalau Rimuru pasti udah membuat senjata-senjata baru yang gak kalah kuat dengan senjata kekaisaran. Mendengar banyak laporan, Vega bilang kalau hal itu sangat membosankan. Bagi Vega yang otak-otot, tentunya yang terpenting adalah menghajar musuh sebanyak-banyaknya. Yuki bilang kalau di isekai, kualitas itu jauh lebih penting dibandingkan kuantitas. Jadi, kekuatan individulah yang terpenting. Yuki menyadari itu sejak dia melihat kekuatan dari Guy. Gak peduli sebanyak apapun pasukan, mereka semua akan bertekuk lutut di hadapan kekuatan milik Guy. Begitu juga di Tempest. Yuki yakin ada orang-orang yang punya kekuatan individu yang sangat luar biasa di sana. Makanya yang terpenting itu bukanlah jumlah pasukannya, melainkan kekuatan individu seseorang. Yuki masih cerita kalau mereka tuh gak boleh meremehkan Tempest. Selain itu, Yuki juga dapat laporan bahwa Tempest sudah membuat simulasi jika negara mereka diserang. Dan hal yang paling gila adalah menghilangnya kota dalam sekejap ketika mereka latihan perang. Para intelijen ketakutan melihat fenomena yang sangat gila. Hanya dalam 10 menit, seluruh kota lenyap seketika beserta warganya. Yuki curiga kalau itu semua karena keberadaan labirin bawah tanah. Alasannya, karena di labirin bawah tanah terdapat sebuah kota wisata. Damrada kaget karena di bawah tanah ada labirin yang bisa menampung kota besar. Yuki bilang kalau informasi itu valid. Alasannya, karena Veldora sendirilah yang mengatakan hal itu ketika ditanya tentang labirin. Dengan menghilangnya kota, maka Rimuru dan pasukannya bisa fokus berperang tanpa harus memikirkan warga sipil. Karena Yuki adalah salah satu pemimpin pasukan di kekaisaran, tentunya dia juga mikirin strategi supaya kekaisaran sukses dalam menginvasi. Yuki akan mencoba beberapa kemungkinan supaya rencananya berhasil. Tentunya, Yuki juga akan membuat rencana invasi dan rencana menghancurkan kekaisaran dari dalam, saling sinkron antara satu dengan yang lainnya. The Big Three bersorak atas rencana dari Yuki. Yuki merencanakan kudeta sekaligus melawan Demon Lord Rimuru. Yuki juga berencana untuk manfaatin dendam Gadra terhadap bangsa barat. Mereka juga mau membuat Gadra membenci Rimuru. Dan setelah itu Gadra akan turun tangan sendiri menghadapi Rimuru. Yuki juga akan membuat tentara kekaisaran untuk memata-matai labirin yang ada di Tempest. Yuki juga cerita bahwa ada 10 orang kuat yang ada di samping kaisar. Dan Yuki saat ini ada di peringkat 10. Itu artinya ada 9 orang yang punya kekuatan luar biasa yang siap bertarung untuk kaisar. Yuki masih kurang informasi tentang mereka. 10 peringkat teratas sangat dirahasiakan. Tapi Yuki yakin salah satunya adalah Kondo Tatsuya. Yuki menyuruh Damrada untuk menyelidiki Kondo Tatsuya. Yuki juga menyuruh Miranda untuk gabung ke Legion Mecha.
Dan Yuki juga mau kalau Miranda ikut masuk dalam 100 orang terpilih yang dikhususkan untuk melindungi Kaisar. Atau 100 orang itu disebut dengan Emperor Knight. Oh ya, jadi 100 orang ini identitasnya nggak ada yang tahu. Yang jelas mereka itu berpencar di semua legiun pasukan Kaisar. 100 orang ini juga diurutkan berdasarkan nomor. Jadi nomor terendah adalah orang yang paling kuat. Nah, karena pakai sistem penomoran, maka 10 orang teratas adalah orang yang paling kuat. Identitas yang baru dikonfirmasi hanyalah Yuki yang mendapatkan nomor 10. Yuki juga menyuruh Vega untuk jadi orang berpengaruh di Legion Warcraft. Yuki saat ini gak mau terburu-buru dalam menguasai dunia. Dia sadar diri kalau kekuatannya tuh masih belum sebanding dengan Guy. Makanya dia mau mengkudeta Kaisar dan membunuh Kaisar. Yuki mau membangun kekuatan supaya dia menjadi semakin kuat. Dalam perang nanti, Yuki juga berencana membantai banyak orang. Yuki sangat ingin menjadi True Demon Lord. Yuki menyuruh bawahannya untuk hati-hati dan menyuruh mereka supaya jangan terlalu terburu-buru. Gadra telah mendapatkan banyak laporan dari Yuki. Gadra masih mikirin dendam dan dia berencana untuk menghancurkan Dewa Ruminas. Tepatnya, Gadra ini dendam sama 7 sage yang telah menyembah Ruminas. Gadra dendam karena temannya secara nggak langsung telah dibunuh oleh 7 sage. Sebenarnya, Gadra udah mendengar kabar tentang kehancuran 7 sage. Dan tentunya, dia juga mendengar kabar tentang kehancuran keluarga Rosso. Tapi Gadra masih belum bisa 100% percaya sama informasi yang telah dia terima. Di sisi lain, Gadra juga berpikir bahwa mustahil untuk mengalahkan Veldora. Gadra udah bilang ke Kaisar bahwa kekuatan mereka masih mustahil untuk menghadapi Veldora. Tapi ternyata Kaisar ini gak dengerin saran dari Gadra. Kaisar tetap ngotot untuk melakukan invasi. Selain itu, Gadra juga dapat laporan tentang hadirnya pendatang baru, yaitu Rimuru. Gadra makin yakin bahwa menyerang hutan Jura adalah tindakan yang paling bodoh. Gadra juga mikirin cara untuk menyelidiki labirin yang ada di Tempest. Yuki pun mengundang Gadra ke kamarnya dan ternyata udah terpilih 3 orang yang akan menyelidiki tentang labirin. Orang pertama bernama Shinji Tanimura. Dia adalah mahasiswa ketika di Jepang. Selanjutnya adalah pria berotot yang bernama Mark Lauren. Dan yang terakhir adalah pria kepang yang bernama Zen Liuzing. Mereka bertiga menyapa Gadra. Gadra adalah guru bagi semua orang dari dunia lain yang ada di Kekaisaran. Makanya mereka bertiga sangat menghormati Gadra. Shinji, Mark, dan Zen adalah ketiga orang yang menurut Yuki sangat layak untuk menyelidiki labirin. Tentunya Yuki harus meminta persetujuan dari Gadra. Yuki juga meminta Gadra untuk mengawasi ketiganya. Yuki pun jelasin detail tentang labirin. Yuki juga di sini membocorkan rencana kalau dia akan mengkudeta Kaisar. Ketiga orang itu kaget, tapi ternyata Gadra udah tahu rencana Yuki. Gadra bilang kalau tujuan dia cuma satu, yaitu menghancurkan ajaran agama Ruminas. Gadra juga terkejut ketika dia mendengar info dari Yuki bahwa Ruminas adalah Demon Lord dan Ruminas sangat dekat dengan Rimuru. Makanya saat ini Gadra mutusin untuk ikut dalam penyelidikan labirin. Gadra juga dapat banyak info tentang Tempest, termasuk penyerangan Farmers dan kebangkitan Veldora. Gadra juga sangat mewaspadai Rimuru. Gadra nggak percaya dengan info bahwa Farmers dimusnahkan oleh Veldora. Gadra yakin kalau semuanya tuh berhubungan dengan Rimuru. Gadra bekerja sama dengan Yuki karena mereka tuh punya kepentingan yang sama. Gadra ingin menghancurkan Ruminas dan itu juga sejalan dengan rencana Yuki. Ketiga orang dunia lain, mereka tuh gak mau kalau Gadra ikut dalam penyelidikan. Jadi mereka menyuruh Gadra untuk duduk santai dan gak perlu ke Tempest. Gadra ngasih tahu ke mereka bertiga tentang organisasi 8 Demon Lord. Gadra juga ngasih tahu kalau salah satu Demon Lord yaitu Pri Labirin atau lebih tepatnya dikenal dengan Ramirez, saat ini kemungkinan kalau Ramirez itu ada di Tempest. Yuki kaget mendengar info itu. Yuki baru tahu tentang Demon Lord Pri Labirin. Yuki akhirnya mengerti kenapa Tempest bisa menciptakan labirin yang sangat luar biasa. Itu semua berkat campur tangan dari Ramirez.
Itu artinya Ramirez saat ini bekerja sama dengan Rimuru. Setelah diskusi, Yuki menyuruh ketiga orang dunia lain untuk selalu waspada dalam penyelidikan. Shinji dan yang lainnya pun pergi ke Tempest. Sedangkan Gadra, dia pergi ke Parmenas untuk bertemu murid lamanya, yaitu Razen. Ketika di Parmenas, Gadra langsung pakai telepati ke Razen. Razen kaget karena tiba-tiba dia dihubungi oleh gurunya. Ternyata gurunya dihentikan oleh beberapa orang yang ada di pasukan Parmenas. Razen pun mendatangi Gadra dan dia berlutut di depan Gadra. Razen membawa gurunya pergi ke ruangan yang telah dia sediakan. Besoknya di suatu ruangan, di sana ada beberapa orang penting dari Parmenas. Mereka pun mengobrol. Sebelum mengobrol ke hal yang penting, Gadra di sini ngasih tahu kelemahan-kelemahan dari orang-orang yang menahan dia untuk masuk ke Parmenas, yaitu Sare, Grigori, dan Crucius. Gadra juga tahu kekuatan Razen ketika dia melihatnya. Intinya di sini, Gadra nunjukin pemikiran gilanya. Gadra bisa mengetahui kekuatan seseorang hanya dengan sekali lihat. Sare dan Grigori masih gak percaya dan mereka pun menantang Gadra. Sayangnya mereka berdua dikalahkan dengan mudah oleh Gadra. Sare dan Grigori mengakui kekuatan gila dari Gadra. Setelah keributan kecil, mereka semua kembali mengobrol. Yomu bilang kalau dia udah mendengar banyak tentang kekuatan dari Gadra dan ternyata apa yang dia dengar sama dengan yang aslinya. Gadra bilang kalau kekaisaran akan mulai invasi, jadi dia mau nawarin kalau negara Parmenas sebaiknya langsung menyerahkan negaranya ke kekaisaran. Tujuannya demi menghindari korban yang gak perlu. Jelas semua orang menolak tawaran Gadra. Mereka masih terus mengobrol. Intinya di sini, semua pertanyaan Gadra mengarah berhubungan dengan Tempest. Itu artinya, Gadra secara terselubung lagi nyari info tentang Tempest. Razen ngerti maksud dari Gadra, dan dia menjawab semua pertanyaan yang ingin dikonfirmasi oleh Gadra. Gadra kaget dengan semua kebenaran cerita dari Razen. Razen juga cerita bahwa Yuki adalah sosok yang berbahaya. Yuki suka menipu orang. Gadra akhirnya tahu kalau Yuki sengaja memberikan informasi-informasi yang hanya berkaitan untuk membangkitkan rasa dendamnya terhadap Ruminas. Gadra mengakui kalau Yuki memanglah penipu dan manipulatif. Razen bilang kalau Gadra tetap ngotot melawan Ruminas, maka Gadra akan menjadi musuh bagi Razen. Razen udah terikat dengan Diablo sebagai tuannya. Makanya Razen gak akan membiarkan siapapun menghalangi jalan Rimuru maupun sekutunya. Gadra kaget karena Razen ini adalah sosok yang sombong. Tapi ternyata sekarang Razen malah melayani Raja Iblis. Awalnya Gadra biasa aja, tapi setelah dikasih tahu kalau Diablo adalah primordial demon yang dikasih nama, saat itu juga Gadra sangat kaget. Itu artinya kekuatan Diablo bisa melebihi Demon Lord. Razen juga cerita bahwa si putih juga telah dikasih nama oleh Rimuru. Gadra semakin kaget mendengar penjelasan dari Razen. Razen ini gak mau berperang melawan gurunya. Makanya Razen kasih tahu kalau Rimuru bukanlah sosok yang harus diusik. Di sisi lain, saat ini Shinji dan yang lainnya mulai memasuki negara Tempest. Mereka terkejut dengan bangunan-bangunan yang ada di Tempest. Dan tentunya mereka ini sangat menikmati makanan yang ada di Tempest. Singkatnya, mereka menantang labirin dan sampai di lantai 40. Di labirin, mereka dapat beberapa item dan senjata-senjata yang sangat luar biasa. Tentunya, mereka juga menjual barang-barang yang ada di labirin. Mereka butuh uang untuk hidup di Tempest selama beberapa hari. Dari menjelajah labirin juga, mereka bertiga kesimpulan kalau Tempest adalah negara yang berbeda dari negara lainnya. Bagi mereka, kemungkinan kekuatan Tempest tidak diketahui. Mereka gak mau menjadikan Tempest sebagai musuh mereka. Tapi karena mereka milik kekaisaran, maka mau gak mau mereka tuh harus mengikuti perintah dari sana. Selama berhari-hari, mereka mencoba menaklukkan labirin. Mereka sangat menyadari kalau monster-monster labirin punya kekuatan yang sangat konyol. Mereka pun akhirnya sampai di lantai 60 dan mereka bersiap untuk berhadapan dengan bosnya. Saat ini di kamarnya, Rimuru lagi meningkatkan intelijen dari Tempest. Dia tuh udah menyuruh Soe dan yang lainnya untuk waspada terhadap segala jenis ancaman.
Gak lama, Rimuru dapat laporan dari Beretta. Ternyata di labirin ada sekelompok orang yang berhasil menembus lantai 59. Dan saat ini mereka ada di lantai 60. Rimuru kaget mendengar hal itu. Beretta pun ngasih tahu detail tentang 3 orang yang menghebohkan labirin. Beretta cerita kalau ketiga orang itu punya skill unik, makanya mereka bisa sampai menembus lantai 59. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.